وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ورفعنا لك ذكرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Yang kita hormati para habaib yang begitu banyak hadir bersama kita, yang insya Allah kehadiran beliau-beliau semuanya mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus sahabil majlis akhina al-fadil al-habib Ahmad Fikri Abdul Qadir bin Ahmad al-Haddad, dan juga keluarga besar beliau wa kafatil habaib wal asatid. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, orang-orang tua kita, habaib kita, masyayikh kita semuanya Allah kasih banyak umur, sehat, afiat. Dan kita yang hadir di sini semuanya mudah-mudahan semuanya masuk surga. Enggak pakai kecuali yang hadir di depan, di belakang, yang dagang, yang lagi ngapain aja, mudah-mudahan yang ada hubungannya sama majlis ini, kita semua kumpul lagi nanti sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Udah banyak tadi para habaib yang nyampein tausiahnya, dan sudah banyak yang nyampein ilmunya. Dan Al-Faqir, saya datang ke sini sedikit pun gak tahu bakal disuruh ceramah, dan emang pengen ngambil barokahnya doang. Ini sorban boleh minjem sama orang tadi di sini, gak kita bakal ceramah, agak bawa sorban kita. Mana kacamata patah ini gitu. Ayo gak pakai kacamata kita sekarang ini. Lagi makan berdua suap dipanggil suruh ceramah. Yo, belum cuci tangan. Tapi intisalan lil amr, sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikhwani rahimakumullah, ulama membahas banyak tentang Nabi Muhammad SAW, dan emang kagak bakal ada habisnya. Ngebahas apapun tentang Rasulullah nggak bakal ada habisnya. Dan bahkan para ulama bilang kitab yang paling banyak disusun salah satunya adalah kitab yang berbicara tentang Rasulullah SAW. Sejarah Nabi Muhammad beda. Ada kitab tentang khusus syama'ilnya Rasulullah, sifat-sifat Nabi, Nabi doyannya makan apa, duduknya bagaimana. Ada lagi kitab khusus Al-Maghazi, khusus ngebahas peperangannya Rasulullah SAW. Ada lagi kitab khusus yang membahas tentang hal-hal fadhailnya Nabi Muhammad, keistimewaan Rasul seperti kitab Asy-Syifa dan lain sebagainya. Jadi emang kagak ada habisnya ngebahas Rasulullah SAW. Tadi Habib Umar Al-Hamid udah bilang, kita mau ngomong apa lagi tentang Rasulullah sedangkan Allah udah muji beliau di Al-Quran. Tapi ada satu hal yang sempat dibahas sama ulama, salah satu yang dibahas sama para ulama. Kata ulama, kira-kira nih kalau ada pertanyaan, mana lebih afdal, Al-Masjidil Haram atau Al-Masjid An-Nabawi? Afdalan mana kira-kira? Kalau nggak tahu mendingan diam, takut salah ntar jawabnya kan salah. Itu dibahas sama ulama. Mana lebih afdal, Masjidil Haram yang di Mekah atau Masjid An-Nabawi yang ada di Madinah? Ulama ngasih rinciannya luar biasa. Lihat bagaimana jelinya ulama. Kata ulama, in kunta taqsidul masjid, kalau yang kamu tanyakan masjidnya afdalan mana, maka Masjidil Haram lebih afdal daripada Masjid Nabawi. Karena itu masjid adalah awwalu baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakah. Masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi, masjid paling tua Masjidil Haram. Salat satu rakaat di Masjidil Haram sama kayak 100.000 rakaat di musola atau di Masjid At-Taqwa Al-Muqarrabin di kampung kita itu. 100.000 rakaat bandingannya. Itu bisa 2 tahun 3 tahun belum tentu kita 100.000 rakaat. Di sana 1 rakaat doang. Tapi kalau di Masjid Nabawi cuma 1 rakaat dilipatnya 1000 rakaat. Kalau ditanya masjidnya, Masjidil Haram lebih afdal kata ulama. Tapi wa in kunta taqsid, kalau yang kamu mau tahu mana lebih afdal, Ka'bah yang di Masjidil Haram atau Al-Hujrah Asy-Syarifah
kamar mulia Nabi Muhammad SAW. Kamar yang di situ ada jasadnya Rasulullah. Di mana Nabi Muhammad meninggal di pangkuan Siti Aisyah, di kamarnya Siti Aisyah, dan di situ juga Nabi dikubur. Sehingga sampai sekarang tuh jasadnya Nabi itu adanya di kamarnya beliau. Kalau yang ente tanya afdalan mana antara Ka'bah sama kamar itu, maka bahkan ulama katanya sampai sebagian mengatakan, ijma'nya para ulama sepakat bahwa tanah yang nempel sama jasadnya Rasulullah, jangankan Ka'bah, Arsy aja kalah mulia. Jangankan Ka'bah atau Arsy, bahkan surga Firdaus kalah mulia sama tanah yang nempel sama jasadnya Nabi Muhammad SAW. Selama Nabi Muhammad di situ. Tapi kalau nanti hari kiamat beliau bangkit, kemudian beliau masuk surga dan beliau tinggal di Firdaus, maka Firdaus yang dihuni Nabi Muhammad itu adalah tempat paling afdal di seluruh makhluknya Allah, seluruh jagat raya. Sekarang nih dunia akhirat tempat paling afdal di mana? Adanya di Masjidin Nabawi, di Madinah, di tanah yang nempel sama jasadnya Rasulullah SAW. Terakhir penutup, ketika beberapa saat wafatnya, setelah wafatnya Rasulullah, beberapa saat wafatnya Nabi Muhammad, putri Rasulullah Sayyidatuna Hubabatuna Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW, orang yang punya cinta sama Nabi luar biasa, beliau datang ke tanah makamnya Rasulullah yang saat itu kuburnya Nabi masih basah. Sambil beliau ambil tuh tanah kuburnya Rasul, kemudian beliau usap ke mukanya dan beliau mengucapkan baik-baik syair, "Madza ala man syamma turbata Ahmadin alla yashumma madaz zamani ghawaliya subbat alayya masaibu law annaha subbat ala al-ayami udna layaliya." Sambil diusap-usap tanah makamnya Rasulullah yang masih basah, beliau Sayyidah Fatimah mengatakan, siapa orang yang pernah menyentuh, mencium tanah yang nempel sama jasadnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, dia nggak bakal nemu parfum yang lebih wangi dari tanah itu. Dia nggak bakal nemu. Tanah ini la tiba ya'dilu turban dhamma a'dhumahu. Di dalam Burdah Al-Busiri mengatakan, tidak ada parfum, tidak ada wangi-wangian yang bisa menandingi tanah yang menyelimuti jasadnya Rasulullah SAW. Tuba li muntashikin minhu wa multazimi. Dan Sayyidah Fatimah mengatakan, subbat alaiya masaibu law annaha subba alal ayyam udna layaliya. Saya dengan wafatnya Rasulullah, saya mendapat musibah yang sangat besar. Sulit banget hati saya. Andai kata saya ini siang, saya ini sekarang gelap seperti malam. Kalau saya ini sekarang ini seperti siang, saya seperti gelap malam. Kalau siang dikasih musibah yang beratnya kayak saya, pasti langsung gelap siang itu, kata beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi tempat paling afdol adalah tempat yang nempel sama jasadnya Rasulullah, Al-Hujra Asy-Syarifah, makam Nabi Muhammad. Tanah yang nempel di situ itu lebih afdol daripada Firdaus Al-A'la, lebih afdol daripada semua-muanya selama Nabi Muhammad ada di situ. Mudah-mudahan Allah izinkan kita nanti di hari kiamat kita duduk bersama Rasulullah, cium tangannya Rasulullah, dekat sama Rasulullah, satu majlis sama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.